Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukuran lillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah, luar biasa pada kesempatan kali ini kita masuk kepada sesi pertama dalam acara STM. Tapi nggak pakai tawuran yang jelas, karena STM yang dibuat oleh tim daripada teman-teman kita di anak-anak Ilkom. STM itu singkatan dari sesi tanya mahasiswa. Luar biasa, aku kaget. Ternyata ada acara baru ya di IBM. Ya mudah-mudahan acara baru ini bisa jadi ajang silaturahmi di antara mahasiswa dengan mahasiswa, di antara mahasiswa dengan dosen, sehingga terjadi ada satu ukhuwah Islamiyah yang terbangun di situ. Dan yang kedua adalah pastinya sharing berbagi keilmuan. Dan saya bertanya kepada teman-teman Ilkom di sini, apakah sesi tanya jawab ini hanya untuk agama Islam saja atau seluruh mata kuliah? Universal berarti ya. Jadi seluruh pertanyaan yang ada di situ diakumulasi. Oh, ada tema masing-masing. Jadi bisa jadi nanti adalah tentang ekonomi pembangunan gitu. Oh, bagus, luar biasa. STM luar biasa, tapi nggak pakai tawuran gitu. Oke, masuk kepada pertanyaan yang pertama. Silakan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan potensi yang ada di dalam diri kita? Terima kasih. Ini masanya bini gue telepon, gimana, angkat dulu gak? Angkat Pak, saya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama aja langsung ya, karena waktu kita juga nggak terlalu banyak. Silakan pertanyaan-pertanyaan Pak. Bagaimana menemukan potensi yang ada dalam diri kita? Ini pertanyaan luar biasa sekali. Cuman untuk menjaga privasi ya, sehingga tidak dipunculkan namanya kan gitu ya. Potensi dalam diri itu akan muncul ketika kita aktif, ketika kita mau bergaul dalam berorganisasi. Potensi kita tidak akan muncul dan tidak akan terlihat ketika kita menutup diri, ketika kita tidak mau menampakkan kemampuan kita. Ini kunci awal sebenarnya. Yang kedua, ini yang paling urgen, bahwa potensi itu ada kalanya terbatasi oleh yang dikenal saat ini itu cuan. Tak ada cuan, potensi tak muncul. Hilangkanlah itu. Hilangkan egois cuan itu dalam diri, tunjukkan dulu potensi yang ada, hilangkan kemaluan, khususnya bukan ke malu yang ada dalam diri kita, keluarkan potensinya, bergaul dalam berorganisasi sehingga potensi diri akan nampak. Contoh, saya kasih contoh. Mutiara di dalam lautan, di dalam lumpur itu belum terlihat mutiara, tapi dia berharga. Ketika dia sudah nampak, sudah dikemas, kemudian sudah dimasukkan ke cincin misalkan, dikasih batangnya, luar biasa. Nah sama, diri kita punya potensi, tapi kita nggak mau menunjukkan diri kita, nggak mau terjun dalam organisasi, bagaimana potensi kita akan muncul. Itu teman-teman, sehingga mari ramaikan hazanah keorganisasian yang ada di IBM ini, sehingga potensi diri kita muncul semuanya, nampak semuanya. Itu. Artis sedekah tapi dibuat konten. Ini daripada tidak sedekah. Kan gitu. Tidak ada yang dibantu. Sedangkan ini potensinya adalah banyak yang dibantu. Kita balik sekarang nalarnya. Kalau dia tidak punya konten, mungkin nggak dia bisa bersedekah? Kecil kemungkinan. Bisa jadi uang yang didapat untuk sedekah itu adalah didapat dari konten. Seandainya dia buat konten, jangan besar-besar, hanya 2,5% saja memenuhi zakatnya. Berapa keluarga yang tertolong? Berapa keluarga yang rumahnya bisa direnov? Berapa keluarga yang bisa ganti motor untuk cari rezekinya? Ngojek misalkan, Grab atau Gojek.
Terlebih misalkan dia buat konten dapatnya ratusan juta atau dapatnya miliaran, yang dikeluarkan lebih dari 2,5%, bisa 10%, bisa 20%. Berapa banyak keluarga duafa yang terbebaskan daripada kemiskinan. Mari kita berpositif thinking. Mari kita hilangkan negatif thinkingnya. Jangan mentang-mentang dia mengkontenkan itu, bukan berarti ria. Bisa jadi karena dari konten itu dia bisa bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini kira-kira. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini Senang dicoba. bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Mengenai pertanyaan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Dan bisa jadi teman kita ini bertanya tapi tadarusnya belum nyampe ke Al-Ankabut ini, ayat 2 loh. Masih awal-awal surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini Allah sampaikan. Artinya adalah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengatakan amanah, aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Artinya dalam ayat ini Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada kita meskipun kita mengakui akan keimanan kita. Itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengukur sampai di mana batas kesabaran kita. Karena Islam tidak pernah mengajarkan sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dan perlu digarisbawahi bahwa Allah memberikan ujian itu adalah sesuai dengan kadar dan kemampuan pada umat-umatnya. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya, di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Ini perlu diketahui bahwa namanya ujian adalah melekat dalam diri kita. Kita mengatakan iman kepada Allah, kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah, kita menunjukkan eksistensi iman kita kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, dengan taatnya kita kepada Allah, dengan menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Allah akan tetap memberikan ujian kepada kita, dan ujian itu adalah sesuai dengan batas dan kemampuan kita. Ini kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Ini luar biasa pertanyaan. Bangun siang rezeki dipatok ayam, dendam sama ayamnya, potong ayamnya, jadi ayamnya rezeki kita gitu. Ini sebenarnya ada dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang bunyinya naumatus subhi turisul faqr, sama dengan tidur di sore hari. Cuman kalimat subhinya diganti dengan masa, naumatul masa turisul faqr. Kalau subuh tadi naumatus subhi turisul faqr, yang artinya adalah tidur di pagi hari itu adalah merusak otak. Merusak otak. Kenapa? Menurut penelitian bahwa ada satu perubahan fenomena, warnanya jingga atau merah begitu. Ini bisa dilihat dengan, tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata normal gitu ya. Nah, di mana manusia tidur di saat perubahan waktu itu turisul faqr, bawaannya malas. Ini yang dimaksud dengan dipatok ayam tuh begini. Ketika orang lain sudah mencari rezeki, ketika orang lain sudah mencari nafkah, ini masih merembai turisul faqr. Jadi otaknya sudah diserang duluan. Sama di sore hari. Kalau subuh hari itu adalah larinya turisul faqronya itu untuk rezeki. Kalau sore hari naumatul masa turisul faqra, tidur di sore hari merusak otak, larinya kepada kegilaan. Pernah tengok nggak ada satu kisah
atau satu film gitu, atau satu film pendek gitu ya. Oh, ini kisah nyata divideokan oleh ibunya bahwa anaknya tidur sore bangun-bangun maghrib. Berangkat dia mandi, dia pakai seragam sekolah. Ada ya? Itu yang dimaksud dengan turisul fakro. Dia anggap malam itu, petang itu pagi, karena yang dirusak adalah otaknya. Dan kadang kalau kita tidur sore setelah asar menjelang maghrib, kepala kita tuh pusing. Karena turisul fakro. Gitu. Jadi bukan serta-merta bahwa rezeki kita dipatok ayam secara lahiriah, enggak. Atas ayamnya kita potong, kita makan, rezeki jadi balik kita. Enggak begitu cara pikirnya. Enggak begitu. Ya enak aja kalau gitu kan. Kita tidur pagi ini, siapa nih yang ayamnya yang mampir ke rumah kita? Ambil kita potong, rezeki jadi kita. Enggak juga begitu. Jadi yang dimaksud dengan rezeki dipatok ayam itu adalah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, bunyinya naumatu subhi turisul fakro, tidur di pagi hari merusak otak. Ada lagi pertanyaan? Puasa itu tahan hawa nafsu. Terus? Tapi kalau kita makan, tapi nggak nafsu. batal ya? Kita makan tapi nggak nafsu makan. Nah ini pertanyaan. Jadi batal lah puasanya. Ini Ini yang nanya tidur petang lah ini. kayaknya dia yang nanya tidur petang deh nih. Iya. Jadi dia agak turisul pakro dia. Otaknya terganggu dia nih. Ya, nih. Jadi yang dimaksud apa yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke mulut. Mau itu ada nafsu, mau enggak, batal. Gitu. Nah ini pertanyaannya, kan menjaga hawa nafsu. Kita makan nggak nafsu ya, batal. Tapi bagus juga sih pertanyaannya ya. Lumayan. Kayaknya ini hasil tidur sore sih, bener kayaknya. Ya, yang ngasih pertanyaan terakhir nih, tolong jangan tidur sore terus. Jangan tidur sore terus sehingga pertanyaannya nggak kayak habis tidur sore gitu. Ini luar biasa, tapi untuk kita pahami bersama bahwa segala sesuatu yang membatalkan itu adalah apa yang masuk ke dalam tenggorokan, baik itu makanan ataupun minuman. Jadi itulah yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa secara fi'li. Ternyata di sini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh, ada pertanyaan lagi? Ya. Satu lagi, Pak. Ya, apa nih? Boleh. Misalnya kita melihat hal yang tidak senonoh atau porno dengan niatan mengagumi cipta Tuhan, gimana? Ini pertanyaan mahasiswa banget ini ya. Mahasiswa banget ini. Jadi ngakali sebenarnya mah. Jadi ngelihat anggaplah pornografi gitu ya. Tapi niatnya itu bukan untuk pornografi. Niatnya adalah melihat keindahan Tuhan. Ini menyalahi kiprah sebenarnya. Saya ingin ngasih satu ilustrasi. Teman-teman semuanya mungkin tahu seorang imam yang namanya Imam Syafi'i. Ulama besar, bahkan menjadi ulama imam madhab, termasuk imam madhab yang 4 gitu. Salah di antaranya adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada yang luar biasa dalam kisah ini terkait dengan pornografi begitu. Bayangkan, seorang ulama besar Imam Syafi'i hafal Quran di usia 7 tahun. Dia hanya bermaksiat. Ini konon ya, cerita ya. Karena sejarahnya jauh ribuan tahun dari kita. Imam Syafi'i itu hanya melihat betis perempuan 1 juz hilang. Jadi kalau kita kaitkan lagi, betis perempuan kan keindahan, ciptaan Tuhan kan gitu. Termasuk kan? Karena tidak bisa disamaratakan keindahan Tuhan dengan kemaksiatan. Gitu kan? Keindahan Tuhan tuh ajmalah hada soba, di pagi hari indah, matahari terbit, di pegunungan itu indah. Ya kan? Tapi kalau sudah berbicara tentang lekuk tubuh perempuan bukan lagi keindahan, kemaksiatan, Mas.
Kayaknya di pertanyaan sama, baru bangun tidur sore. Baru tidur sore dia. Turisul pakro. Tapi perlu kita luruskan, ini tidak termasuk kepada keindahan. Tapi ini termasuk kepada kemaksiatan. Imam Syafi'i hanya melihat betis perempuan 1 juz hilang. Bagaimana kalau kita melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki? Dan hafalan kita bukan 30 juz tapi juz 30. Itu pun kulhu lagi, anas lagi kan gitu. Apa yang punya kalau kerjaan kita maksiat kayak begitu? Janganlah. Tinggalkan maksiat. Bahkan Allah berpesan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Allah itu mengatakan jangan berbuat zina, bukan wala taqrabuz zina. Mendekati aja gak boleh, apalagi ngelakuin. Ya, ada lagi Mas Arjak? Pertanyaannya, Mas Rehan, cukup? Nah, ini saja barangkali STM kita nggak pakai tawuran ya, karena sesi tanya mahasiswa. Silakan diimprov lagi pertanyaannya. Di semua lini ya, di semua lini tentang keilmuan ekonomi, tentang manajemen, tentang perbankan kan gitu. Silakan. Sekarang perbankan lagi rame karena banyak muamalah yang sifatnya modern, online kan gitu. Silakan ditanya. Ada ShopeePay, ada lagi banyak lah. Silakan dipertanyakan. Nanti terkait tentang keagamaan nanti insyaallah kita akan jawab dengan saya sendiri dengan Kiai Indra. Itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada sesi yang pertama ini di STM, sesi tanya mahasiswa. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus, inovasi terus, kembangkan potensi kita, tunjukkan potensi kita, jangan ditutupi, jangan dibungkam potensi kita, tapi kita tunjukkan bersama-sama sehingga prestasi kita juga terlihat. Ini saja. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.